Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Terutama dan yang paling utama sekali, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, yang diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki mengeningkan tangan dari tempat kediaman masing-masing menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat berangkaian salam tak lupa dan tak bosannya kita anjung tinggikan buat Nabi besar kita, yakninya Nabiyyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya muliakan alim ulama cadak pandai, yang saya muliakan ustadz dan bapak ibu pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya muliakan kaum muslimin wal muslimat yang sempat hadir pada malam hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, sebelum saya masuk ke judul ceramah singkat saya pada malam hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadel Ihsanul Azaki. Saya berasal dari Pasaman Barat, lebih tepatnya di Talu, dan saya sekarang sedang bersekolah di Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, dan saya sekarang menempuh jenjang pendidikan di kelas 7 MTS. Saya sekarang tinggal di Panti Asuhan Al-Falah yang beralamat di belakang TVRI Sumatera Barat. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya masuk ke judul ceramah saya pada kesempatan kali ini. Ikhlas dalam semua kebaikan adalah tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas merupakan pondasi dari semua kebaikan yang kita lakukan. Kita analogikan ibarat sebuah bangunan. Jika pondasi suatu bangunan baik, maka bangunan akan berdiri dengan kokoh. Begitu juga dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Jika amal kebaikan yang kita lakukan itu tegak di atas pondasi keikhlasan, maka amal kebaikan yang kita lakukan akan dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika amal kebaikan kita tegakkan di atas pondasi yang buruk, maka akan runtuhlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan tidak akan dipandang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, secara bahasa ikhlas berarti bersih, sedangkan secara istilah ikhlas berarti mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam semua kebaikan tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sekira-kira maknanya adalah ikhlas itu adalah ruh segala amal perbuatan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan meskipun sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diterima secara istimewa. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu pernah membuat surat kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang bunyi surat tersebut adalah, murnikan niatmu secara ikhlas, niscaya akan mencukupi kepadamu perbuatan yang sedikit.
Kaum muslimin rahimakumullah, perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas niscaya akan menjadi benteng utama bagi seorang mukmin dari godaan setan yang terkutuk. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah menetapkan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan membuat manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan aku pasti akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis tidak akan mampu menggelincirkan seorang mukmin yang melakukan perbuatan dengan penuh keikhlasan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian ceramah singkat yang dapat Ananda sampaikan. Sebelum Ananda akhiri, Ananda akan menyampaikan sebuah informasi. Alhamdulillah, pada malam hari ini pondok pesantren kita yang beralamat di belakang TVRI Sumatera Barat sedang berupaya menyelesaikan proses pembangunan masjid, pembangunan asrama, dan juga pembangunan lokal belajar dan fasilitas MCK. Dari kesempatan kali ini, Ananda ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya agar bisa mendoakan dan ikut serta dalam penyelesaian proyek akhirat tersebut. Demikian informasi yang dapat Ananda sampaikan. Atas infak yang Bapak Ibu berikan nantinya, Ananda akan mengucapkan terima kasih dan semoga Allah membalasinya dengan balasan yang terbaik kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ananda tutup, Ananda akan menyampaikan dua buah pantun. Etek-etek penjual lape, balari-lari malah ngejatungke, bukan ceramah ambonan singke, tapi kok kaki kau banalan dan menggarete. Ado cerek di tepi banda, kalau rabah tolong ditagaan, ambo ketek baru baraja, kalau salah tolong ditunjukkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.